Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka, gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh gini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Jadi saat kita mengambil air wudhu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Tangan selesai, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan, karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudhu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudhu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Sholat itu mudah, gampang.
Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Gak ada siapapun dari kita yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang tidak sholat, tidak bisa sholat, ini kami ulang-ulang, jika ada orang tidak bisa sholat, maka yang salah gurunya. Gimana ngajarinya? Gak bisa berdiri, boleh duduk kok. Mau dipaksa berdiri, ya salah gurunya. Adapun bacaan-bacaannya tidak banyak kok bacaannya. Yang wajib dibaca dalam sholat Anda itu cuma 5, saudariku. Anda mengucapkan Allahu Akbar waktu mulai sholat dengan niat, aku niat sholat duhur, Allahu Akbar, aku niat sholat duhur yang wajib, Allahu Akbar. Gak diucapkan pun sah, lintasan di dalam hati, Allahu Akbar. Niat. Setelah takbir Allahu Akbar, bisa insyaAllah ya, Allah Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yang wajib Anda baca nanti waktu Anda di akhir tasyahud, sebelum salam Anda baca At-Tahiyatul Mubarakatuh Salatu Thayyibatu Lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai di situ. Kemudian setelah itu Allahumma sholli. Yang ketiga adalah yang keempat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam adalah assalamualaikum sekali kanan, selebihnya sunnah. Fatihah. Ingat, itu Fatihah kalau hafal. Kalau nggak hafal, Anda bisa membaca lembaran khusus spesial Fatihah. Karena Anda nggak hafal Fatihah, Allahu Akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Anda nggak punya ayat yang lainnya, sudah langsung rukuk. Ayat sunnah kok selain Fatihah. Rukuk pun Anda nggak hafal hafalannya, nggak apa-apa, rukuk saja sudah sah. Kan ada subhana rabbiyal azim itu. Nggak usah pakai itu kalau Anda hafal, Anda hafal sah. Yang wajib Fatihah tadi. Itu pun Fatihah Anda boleh baca begini, megang. Cuman bacanya pelan-pelan, jangan banyak gerakan. Baca juga nggak bisa. Aduh, kacau ini. Sama tasyahud Anda boleh baca. Simpan saku kanan adalah Fatihah, saku kiri adalah tasyahud gitu. Buka begini, masukin lagi. Nanti waktu tasyahud sambil duduk buka lagi, nggak apa-apa. Atau Anda tempel tulisan yang gede di depan Anda, sah, nggak usah. Tapi kalau saya pergi kemana, kalau pergi kemana sudah, simpen aja. Fotokopi atau tulisan, nanti hafal sendiri. Kalau ternyata baca pun nggak bisa, waduh kacau ini. Baca nggak bisa, hafalan nggak bisa. Dan saya kira Anda tidak termasuk orang-orang yang separah-parah ini deh. Ada orang hafalan 1 lupa 2, ini memang berat hafalan. Kalau memang nggak bisa betul, sudahlah Anda nggak usah baca yang lainnya. Terjemahannya juga nggak ngerti. Zikir yang lain kalau bisa, Allah 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 Allah, la ilaha illallah kalau bisa. Anda kasih zikir yang lainnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya sepanjang bacaan Fatihah. Dan Anda harus percaya diri, nggak usah ragu kalau itu sah. Pergi ke masjid ya nggak apa-apa, bisanya begitu kok. Fatihah nggak hafal ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya imamnya di depan Anda mungkin gelisah, ini orang kok sholat la ilaha illallah, dasarnya sholat nggak bisa, bodoh. Oh yang bodoh imamnya, oh nggak bisa dia. Jadi boleh apa saja, gampang. Mungkin setelah Anda mendengar ini nggak ada istilah nggak bisa sholat. Jadi ingat, sholat itu dosa besar bagi meninggalkan. Tapi bagi yang menjalankan, biarpun dengan segala kekurangannya tadi, pahalanya gede, utuh sama dengan yang bisa. Anda nggak usah ragu, jangan tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, jangan tinggalkan sholat. Mudah kan? At-Tahiyatul Mubarakatuh Salatu Thayyibah, baca kalau bisa. Nggak bisa baca, ya sudah, diam saja. Atau Anda ganti dengan zikir. Atau ganti dengan terjemahannya, urutannya terjemahannya. Cari terjemahannya, baca terjemahannya. Karena memang nggak bisa. Mungkin Anda langsung terjemahkan terjemahannya. Dengan nama Allah yang pengasih, baca bismillahnya nggak bisa, nggak terus Anda terjemahannya saja. Arabnya nggak bisa baca sama sekali. Ini surat Al-Fatihah, terus surat Al-Fatihah. Berarti terjemahan ini. Anda fotokopi aja terjemahannya. Karena Anda tidak bisa Fatihah, langsung saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang segala puji bagi Allah. Ada yang marah, sholat apa nih? Wah ya dia yang nggak bener. Wong kita memang nggak bisa membaca, ya boleh-boleh saja. Seperti itu, kita ingin perluas, dan insya Allah kita ada fikih praktis. Anda belajar dengan fikih praktis akan tahu kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam ibadah. Insya Allah setelah ini Anda semakin yakin sholat Anda adalah sah. Sah dan sah, nggak usah ragu karena semampu Anda. Tapi seperti itu, bacaan cuma 5 itu saja. 5 bacaan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, tasyahud, sampai asyhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum. Selebihnya yang dibaca dalam sholat adalah sunnah.